Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pembelian. Jadi sebelum masuk ke tutorial ini, ada baiknya teman-teman mereview dulu bagaimana cara mendaftarkan barang-barang dan jasa ataupun inventaris, dan juga mendaftarkan bagian akun. Oke, kita langsung saja masuk di bagian pembelian ya. Di pembelian ini terdapat dua jenis dokumen atau jenis pembelian, yaitu pembelian barang dan jasa. Misalkan untuk stok, misalkan barang-barang yang kita jual atau mungkin inventaris kantor dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aset itu biasanya untuk pembelian misalkan bangunan atau mungkin kendaraan operasional dan sejenisnya. Nah, proses untuk melakukan pembelian ini terdiri dari beberapa tahap ya. Jadi pertama kita membuat pesanan pembelian atau purchase order, yang ini kita kirim ke supplier kita ya, untuk mendapatkan atau untuk menyatakan bahwa kita sudah bersedia untuk menerima penawaran mereka, baik dari segi harga ataupun barangnya. Kemudian setelah barang mereka kirim dan kita terima, kita buat namanya penerimaan barang. Kemudian misalkan mereka mengirimkan invoice atau tagihan untuk kita ya, maka kita buat faktur pembelian ini dan kita kirimkan, misalkan dari bagian purchasing dikirimkan ke bagian finance gitu ya, sebagai catatan. Dan setelah kita bayarkan atau setelah finance bayarkan, maka pembayaran pembelian ini akan diterbitkan oleh finance dan misalkan dikembalikan ke supplier ya, sebagai tanda bukti bahwa pembayaran sudah kita terima gitu. Ada juga nanti ada retur pembelian ya, yang akan kita bahas di bagian lainnya. Untuk video kali ini kita akan fokus untuk pesanan pembelian dengan metode lamsam ya. Jadi nanti kita akan membayar secara cash langsung ya, 100% tanpa DP, tanpa termin. Oke. Tentunya ini bisa dilakukan satu persatu ya, secara manual, atau bisa juga dilakukan dengan urutan yang berurutan gitu ya. Jadi sehingga kita dapat dengan mudah untuk men-tracking apakah sudah dibayar atau sudah diterima belum barangnya, seperti itu ya. Kita bisa mulai prosesnya dari pertama-tama bagian gudang, mengecek dulu di stok ya. Jadi di stok ini kita bisa lihat warna-warna merah ini menunjukkan bahwa stoknya itu sudah di bawah stok minimum yang kita tentukan. Jadi misalkan gudang itu nggak mau, misalkan stoknya itu udah di bawah 50, itu artinya kita harus segera membeli barang gitu ya. Makanya di sini warnanya merah karena sudah 45. Nah, untuk membuat permintaan barang ya, jadi ini bagian gudang biasanya melakukan permintaan barang yang akan dikirimkan ke bagian finance. Ini kita tinggal klik saja, di sini ada tombol untuk Oke, kita klik untuk pembuatan permintaan barang, dan otomatis di sini akan terisi jumlahnya ya. Jadi misalkan tadi tinggal 45, sedangkan minimum itu 50 ya, maka di sini akan terisi otomatis 5 pieces. Cuman tentu aja ini hanya suggestion ya, teman-teman bisa selalu ubah. Misalkan pengen teman-teman beli 2 lusin gitu, misalkan 24 gitu ya misalkan. Oke, untuk permintaan barang ini tentunya hanya berlaku untuk satu pemasok ya. Jadi teman-teman nggak bisa mendaftarkan barang yang tidak ada di pemasok itu ya. Jadi misalkan di sini ada minuman segar, jadi teman-teman nggak bisa pesen misalkan mie instan gitu. Jadi satu permintaan barang hanya untuk satu supplier. GR good receipt misalkan 001 ya, ini tentunya nomornya disesuaikan dengan kode yang teman-teman gunakan di perusahaan Anda. Di sini adalah beli barang, gudangnya nanti akan di drop di toko Yogyakarta, dibuat oleh Pak Budiono misalkan ya, di bagian gudang atau pembelian atau apapun itu ya. Oke, kita simpan permintaan barang. Jadi teman-teman di sini mungkin akan notice ya, di sini tidak ada harga dan lain sebagainya karena memang ini dibuat di bagian gudang, bukan oleh bagian finance.
Kemudian setelah permintaan barang dibuat, teman-teman bisa langsung masuk ke purchase atau pembelian dan membuat pesanan pembelian secara manual dengan mengambil dari permintaan barang, atau bisa juga menggunakan tombol di sini yaitu buat PO atau purchase order atau pesanan pembelian. Jadi otomatis data berupa quantity dan juga itemnya itu akan langsung masuk ke dalam purchase order. Begitu juga dengan pemasok, gudang, dan bagian-bagian lainnya. PO-nya misalkan PO 001 gitu ya. Lagi-lagi ini kodenya menyesuaikan. Ini dibuat oleh bagian finance Noviana misalkan. Ini beda orang misalkan ya. Jadi dokumen PO ini ketika kita terbitkan, kemudian kita print, ini nanti akan kita cetak dalam bentuk PDF atau mungkin di print terus kemudian dikirim ke vendor atau supplier ya, yang ini menjadi tanda bukti bahwa kita sudah menyepakati harga dan juga quantity yang mereka tawarkan. Oke, di sini sangat penting ya, di pesanan pembelian atau purchase order ini nanti akan ada banyak list, dan di sini teman-teman bisa men-tracking mana yang sudah dikirim dan mana yang sudah dibayar gitu ya. Kemudian ini bebas ya tentunya workflow-nya, apakah dari vendor itu akan mengirim dulu baru kita bayar atau kita bayar dulu baru dikirim, itu terserah kebijakan perusahaan Anda. Cuman di sini misalkan barang dikirim dulu baru kita bayar gitu misalkan ya skenarionya. Jadi di sini teman-teman tinggal klik buat penerimaan barang atau klik manual di sini ya untuk penerimaan barang. Di sini good receipt gitu ya 001, karena ini nanti ceritanya adalah pembayaran lansam atau pembayaran secara cash, maka kita akan langsung kirim semua barangnya. Dibuat oleh Pak Budiono tadi ya, bagian gudang ya. Di sini akan otomatis mengisi semua kuantitas barang yang dibuat di pesanan pembelian, atau teman-teman bisa edit jika misalkan yang diterima itu belum 100%. Kemudian untuk akunnya teman-teman bisa sesuaikan, misalkan bahan makanan atau persediaan makanan. Kemudian di sini ada akun untuk barang yang diterima tapi belum ditagih gitu ya, jadi belum dibayar. Oke, kemudian kita simpan di penerimaan barang. Nah di sini kita bisa lihat ada 2 lusin yang sudah diterima, di pesanan pembelian sudah 100% ya barangnya diterima, dan kita masuk lagi ke stok per gudang, maka di sini kita bisa lihat di toko itu barangnya sudah nambah ya, dari 45 ke 69 ya, tambah sebanyak 2 lusin. Dan kita balik lagi ya ke pesanan pembelian ya, ini sudah dikirim. Kemudian tentunya dari pihak vendor pasti akan mengirimkan kita faktur atau invoice tagihan untuk pembayaran. Maka kita juga menyiapkan yang namanya faktur pembelian juga. Nah ini biasanya disiapkan oleh bagian gudang, kemudian dikirim ke finance untuk dilakukan pelunasan gitu. Nah di sini ada beberapa metode pembayaran ya, ada dengan DP atau uang muka, kemudian ada pembayaran termin. Nanti mungkin akan kita bahas di video lainnya, cuman di sini kita akan menggunakan pembayaran sekaligus cash atau biasa dikenal dengan istilah lansam gitu ya. Di sini akunnya kita samakan aja dengan yang tadi ya, penerimaan. Ini hanya untuk menghilangkan akun dari si penerimaan barangnya. Oke. Ini utang supplier, jadi ketika nanti kita ngirimkan si faktur ini ke finance, otomatis perusahaan akan mendapatkan hutang ya, berupa hutang supplier. Dan karena kita di sini ada PPN, maka teman-teman harus input juga PPN untuk masukannya ya. Supplier sudah oke, invoice-nya misalkan invoice 001, 100% pembayaran karena lansam ya, dibuat oleh Bu Noviana misalkan dari bagian keuangan. Untuk barangnya ini sudah otomatis diisi ya, dan
gudang yang menerima itu sudah disesuaikan juga di sini, maka kita akan terbitkan fakturnya. Yang mana di sini kita bisa lihat bahwa fakturnya itu terbuka atau belum dibayar. Setelah bagian keuangan menerima faktur ini ya, kemudian diproses pembayarannya dan diterima oleh klien, maka kita wajib membuat yang namanya pembayaran pembelian, atau ini bukti bahwa pembelian atau pembayaran sudah diterima gitu ya. Udah ditransfer gitu oleh bagian finance. Kita bisa menggunakan tombol ini ya untuk otomatis membuat pembayaran pembelian. Oke, ini otomatis menyesuaikan dengan fakturnya dan kita transfer itu misalkan dari Bank BCA ya, cabang Yogyakarta. Ini purchase payment nomor 001 juga misalkan dibuat oleh Bu Noviana juga. Oke, ini sepertinya sudah oke semuanya, tinggal bayar faktur. Otomatis fakturnya akan lunas dan pesanan pembelian akan 100% terbayar. Kalau kita lihat di neraca, maka akan terjadi namanya pengurangan kas kita ya, karena untuk membeli barang. Begitu juga nanti di riwayat bank ini bisa teman-teman cek juga, sudah ada pembayaran sebesar misalkan 100.000 gitu ya untuk membeli stok gitu. Baik, itu dulu mungkin pada video kali ini. Mungkin di video lainnya kita akan bahas metode pembelian yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.